Nama itu begitu dikenal oleh masyarakat Arab jauh sebelum ia memeluk Islam. Khalid bin Walid, seorang tokoh Quraisy yang lahir dari keluarga bangsawan, dibesarkan dalam kemuliaan, keanggunan fisik, kecerdasan strategi, dan kekuatan mental yang luar biasa. Hampir semua orang sepakat, jika ada satu orang yang bisa membalikkan keadaan dalam sebuah peperangan hanya dengan kehadirannya, itulah Khalid bin Walid. Ayahnya, Al-Walid bin Mughirah, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Quraisy. Ia bukan sekedar pemuka, tetapi juga ahli syair, orang yang pertama kali mengharamkan khamr dan memotong tangan pencuri di kalangan jahiliyah, bahkan orang pertama yang berani merenovasi Ka'bah. Kecerdasannya diakui semua orang, kekayaannya melimpah, dan wibawanya sangat besar. Namun sayang, semua itu tidak mengantarkannya pada iman. Bahkan Allah menurunkan ayat yang sangat keras tentang dirinya. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendiri. Surat Al-Muddatsir ayat 11. Ibnu Abbas berkata bahwa ayat-ayat keras tersebut turun mengenai Al-Walid bin Mughirah. Maka lahirlah kontras besar. Seorang ayah yang sombong menolak kebenaran, tetapi Allah masih menyimpan rencana yang mulia untuk putranya. Ibu Khalid, Lubabah binti Al-Haris, adalah saudara dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris. Artinya, secara nasab, Khalid memiliki hubungan dekat dengan keluarga Rasulullah. Namun hubungan itu tidak otomatis membuat ia dekat dengan Islam. Justru, ia tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang sering mendengar celaan tokoh Quraisy terhadap Islam, sehingga ia besar dengan pemahaman bahwa agama baru ini adalah ancaman. Di tengah kedudukannya sebagai bangsawan, Khalid sangat dicintai kaum Quraisy karena dua hal: keberaniannya yang luar biasa, kecerdasannya dalam strategi perang. Ia bukan sekedar jago berperang, ia adalah otak militer yang mampu membaca pergerakan musuh, menghitung peluang, dan mengambil keputusan dalam hitungan detik. Banyak pemuka Quraisy mengatakan, jika perang adalah seni, maka Khalid adalah seniman terbesarnya. Kemampuan itu mencapai puncaknya pada Perang Uhud. Kala itu pasukan Islam berada di atas angin. Quraisy mulai mundur. Namun ketika para pemanah bukit melanggar perintah Rasulullah dan turun sebelum waktunya, Khalid melihat celah itu. Ia berputar cepat, memimpin pasukan berkuda, menerjang bagian belakang bukit, lalu menghantam pasukan Muslim dengan serangan kilat. Serangan itu menghancurkan formasi Muslim, menewaskan banyak syuhada, termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan, Rasulullah sendiri terluka. Disinilah nama Khalid semakin melambung. Quraisy menyebutnya badai padang pasir, musuh menyebutnya setan perang. Namun Allah menakdirkan sesuatu yang jauh lebih besar untuknya. Meskipun ia menjadi salah satu tokoh terpenting dalam kemenangan Quraisy di Uhud, hati Khalid perlahan-lahan mulai terguncang. Ia menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika militer. Kaum muslimin selalu kalah jumlah, tetapi tidak pernah kehilangan keberanian. Mereka bisa saja kalah secara taktis, tetapi tidak pernah kalah secara moral. Bahkan, setelah Uhud, ketika Quraisy kembali ke Makkah, 300 pasukan Islam masih mampu mengejar mereka. Padahal kondisi muslimin baru saja kacau. Dalam hatinya Khalid berkata, ada sesuatu pada agama ini. Sesuatu yang tidak dimiliki agama lain. Ini adalah retakan pertama di hatinya. Guncangan kedua datang dari saudaranya, Al-Walid bin Walid, yang telah lebih dulu masuk Islam. Ketika Rasulullah memasuki Mekah pada Umroh Qadha, Al-Walid mencari Khalid tetapi tidak menemukannya. Maka ia meninggalkan sepucuk surat berisi nasihat yang menusuk jantung Khalid. Aku tidak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya engkau dari Islam. Engkau cerdas, engkau berpikir jauh, dan engkau selalu mencari kebenaran. Orang seperti engkau tidak pantas tetap berada dalam kebatilan. Rasulullah pernah bertanya tentang dirimu. Beliau berkata, semoga Allah memberi hidayah kepadanya.
Bergegaslah wahai saudaraku, jangan lewatkan kebaikan yang Allah sedang bukakan untukmu. Surat itu membuat Khalid terpaku sangat lama. Ia membaca ulang beberapa kali. Tidak ada kata-kata yang ditulis dengan emosi. Semuanya logis, lembut, dan tepat sasaran. Kata-kata itu bukan sekedar nasihat. Itu adalah suara hati yang selama ini ditahannya. Khalid menutup surat itu, menarik nafas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Bukan karena gembira, tetapi karena ia baru menyadari bahwa entah sejak kapan ia telah mengagumi moral kaum muslimin. Ia telah menaruh hormat terhadap Rasulullah bahkan ketika dirinya menjadi musuh. Surat itu membuka pintu kedua. Pintu ketiga adalah mimpi. Suatu malam, Khalid bermimpi dirinya berada di tanah yang sangat gersang, hitam, tandus, tidak ada air dan tidak ada perlindungan. Ia merasa tercekik seperti sedang berjalan menuju kematian. Lalu dalam mimpi itu, ia berpindah ke daerah yang hijau, luas, sejuk, penuh air dan kehidupan. Ia terbangun dengan perasaan aneh, lalu merenungkan mimpi itu lama sekali. Ketika ia duduk bersama Abu Bakar, sahabat mulia itu berkata, "Tanah gersang itu adalah jahiliyahmu, tanah hijau itu adalah Islam." Khalid terdiam. Kata-kata itu seperti kunci terakhir yang menjebol pintu hatinya. Maka ia pun bersiap untuk pergi menuju Madinah. Ia mempersiapkan tunggangan, perbekalan dan keberanian. Ia mulai menyadari bahwa Quraisy bukan lagi tempatnya. Ia menyadari bahwa kebenaran ada pada Rasulullah. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Utsman bin Thalhah dan Amr bin As, dua tokoh Quraisy yang juga sedang mencari cahaya. Keduanya sama-sama tidak tahan lagi melihat keangkuhan kaumnya dan keburukan agama lama. Maka bertiga mereka menuju Madinah. Setiba di depan Rasulullah, tubuh mereka bergetar. Mungkin karena rasa hormat, mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena harapan, mungkin karena campuran dari semuanya. Khalid menghadap Rasulullah dan berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mohonkanlah aku ampunan kepada Allah, wahai Rasulullah." Rasulullah mensenyum dan berkata, "Islam menghapus semua dosa yang telah lalu." Itulah hari paling monumental dalam hidup Khalid. Hari ketika sang musuh terbesar Islam justru menjadi pedang Allah yang terhunus. Tepat pada saat kabar itu menyebar di Madinah, utusan Rasulullah, Al-Harith bin Umair Al-Azdi, dibunuh oleh Syurahdil bin Amir, seorang pembesar dari suku Ghosan yang menjadi sekutu Romawi. Pembunuhan ini bukan sekadar tindak kriminal. Dalam adat bangsa manapun, termasuk Romawi, utusan adalah orang yang tidak boleh disentuh. Menyentuh utusan berarti deklarasi perang. Rasulullah sangat marah. Beliau kemudian memerintahkan persiapan pasukan besar, terbesar pada masa itu, sebanyak 3.000 personil. 3 panglima utama ditunjuk secara berurutan. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawa'ah. Jika Zaid gugur, Ja'far menggantikannya. Jika Ja'far gugur, Abdullah menggantikannya. Sebuah skema komando yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan di antara barisan itu, ikutlah seseorang yang baru masuk Islam, yang baru merasakan manisnya iman. Khalid bin Walid. Ia bukan panglima. Ia hanya seorang prajurit biasa saat itu. Tetapi dunia sebentar lagi akan melihat siapa sebenarnya dia. Pasukan Muslim bergerak menuju perbatasan Syam. Tetapi ketika mereka tiba di wilayah Ma'an, mereka mendengar kabar yang menggetarkan. Pasukan Ghosan dan Romawi sudah menunggu dengan 200.000 pasukan. Bayangkan perbandingannya. Muslim 3.000, Romawi plus Ghosan 200.000. Setiap satu prajurit Muslim harus menghadapi 66 musuh. Para sahabat sempat ragu. Kita harus mengirim surat dulu kepada Rasulullah. Tetapi Abdullah bin Rawa'ah berdiri dan membakar jiwa pasukan.
Kita tidak memerangi mereka karena jumlah kita banyak atau senjata kita kuat. Kita memerangi mereka karena agama ini, karena Allah memuliakan kita dengan Islam. Berangkatlah, hanya dua kebaikan yang akan kita dapatkan, kemenangan atau syahid. Kalimat itu menghantam hati para sahabat seperti petir. Maka pasukan muslim pun bergerak dengan iman yang membara. Pertempuran meletus di daerah Mut'ah di Yordania. Pasukan Romawi berdiri dengan barisan panjang tak berujung. Baju besi mereka berkilauan di bawah matahari. Kekuatan mereka seperti lautan besi yang tidak bisa ditembus. Tetapi 3.000 pasukan muslim tidak mundur. Zaid bin Harisah maju membawa bendera Rasulullah. Ia menerobos barisan musuh, memukul, bertahan, menyerang, hingga akhirnya sebuah tombak menghantam tubuhnya. Ia gugur sebagai syahid. Bendera hampir jatuh, tetapi Ja'far bin Abi Thalib berlari menyambarnya. Ia maju seperti singa yang terluka. Musuh memotong lengan kanannya. Ia memeluk bendera dengan lengan kiri. Lengan kirinya ditebas juga. Maka Ja'far memeluk bendera dengan kedua pangkal lengannya, sambil tetap bertahan hingga akhirnya ia jatuh syahid dengan lebih dari 50 luka di tubuhnya. Bendera kembali terjatuh dan kembali disambar oleh Panglima ketiga, Abdullah bin Rawa'ah. Ia sempat ragu. Ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Wahai jiwaku, turunlah, baik dengan suka atau terpaksa. Jika manusia menjerit karena takut, apa pedulimu? Engkau mengejar surga." Ia maju, ia bertarung, dan ia pun gugur syahid. Kini pasukan muslim melihat 3 panglimanya telah gugur. Barisan mereka goyah. Sebagian mundur, sebagian kebingungan, sebagian hampir berlarian tanpa arah. Inilah momen paling gelap dalam peperangan tersebut. 3 panglima besar gugur dalam satu hari, sementara musuh masih berdiri kokoh dengan kekuatan 200.000 pasukan. Disinilah Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Seorang sahabat bernama Thabit bin Arqam berlari mengambil bendera yang hampir jatuh. Ia berteriak, "Siapa yang akan memegang bendera ini? Siapa yang akan memimpin kita?" Tidak ada yang menjawab. Semua orang terpaku. Semua orang ketakutan. Lalu Thabit memandang seseorang yang baru masuk Islam. Seseorang yang dulu adalah musuh paling mematikan bagi kaum muslimin. Ia melihat Khalid bin Walid. Khalid langsung berkata, "Engkaulah yang paling pantas memimpin kami, wahai Khalid." Khalid terkejut. Ia menjawab, "Engkau lebih dulu masuk Islam dariku, engkau lebih mulia." Tetapi Thabit berkata tegas, "Ini bukan soal siapa yang lebih dulu memeluk Islam. Ini soal siapa yang Allah beri kecerdasan untuk memimpin saat tidak ada harapan." Maka Khalid mengambil bendera itu. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia bertakbir sekuat tenaga, sehingga seluruh prajurit muslim mendengar, "Allahu Akbar." Takbir itu membangkitkan yang tersisa dari pasukan muslim. Mereka berkumpul kembali, membentuk barisan baru. Namun, bagaimana cara memenangkan peperangan mustahil ini? Khalid tidak berpikir untuk menang. Ia berpikir untuk menyelamatkan pasukan Islam. Tetapi ia tahu, jika ia mundur sembarangan, Romawi akan mengejar dan memusnahkan seluruh pasukan. Ia harus membuat musuh takut. Ia harus membuat musuh berpikir bahwa bantuan besar sedang datang. Maka, ia melakukan manuver yang tidak pernah terfikir oleh siapapun. Pertama, Khalid membongkar ulang seluruh formasi muslim. Barisan depan digeser ke belakang, barisan samping dipindahkan ke depan. Pasukan berkuda dipisahkan, pemanah diacak,
semua posisi diganti. Romawi melihat ada pergantian formasi besar-besaran dan mengira itu adalah bala bantuan dari Madinah. Kedua, Khalid memerintahkan separuh pasukan untuk menyerang, sementara separuh lainnya menjauh ke arah Madinah, lalu kembali menyerang secara bergelombang sehingga terlihat seolah-olah gelombang pasukan baru terus berdatangan. Ketiga, ia memerintahkan semua prajurit menyeret pelepah kurma di belakang mereka saat bergerak sehingga debu tebal membumbung ke langit. Romawi melihat debu itu dan menyangka pasukan baru datang dari segala arah. Keempat, ia mengatur serangan pagi, siang, dan sore dengan pola yang berbeda sehingga membuat Romawi bingung membaca taktik. Hanya dalam sehari, Khalid melakukan lebih dari 9 manuver taktis, angka yang tidak pernah dilakukan panglima manapun. Sampai akhirnya, Romawi mundur sementara karena menyangka bala bantuan besar telah datang. Inilah kesempatan emas untuk mundur teratur. Khalid memerintahkan mundur dengan pola zigzag, formasi terlindung, dan serangan bayangan. Pasukan Muslim berangsur-angsur bergerak menjauh dari Mut'ah, meninggalkan medan pertempuran tanpa dikejar musuh. Ketika Romawi menyadari kenyataan itu, pasukan Muslim sudah tidak mungkin dikejar lagi. Peperangan selesai. Ketika pasukan Muslim kembali ke Madinah, beberapa orang yang tidak hadir di medan perang mencela dan menyebut bahwa mereka telah lari dari pertempuran. Namun Rasulullah menegur mereka, "Tidak. Mereka bukan lari. Mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul-Nya." Lalu Rasulullah menceritakan seluruh peristiwa Mut'ah secara detail seakan beliau melihatnya langsung di depan mata. Beliau menangis ketika menceritakan gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Kemudian beliau tersenyum ketika menceritakan kemenangan itu dan bersabda, "Akhirnya, bendera berada di tangan seorang pedang Allah hingga Allah memberinya kemenangan." Sejak hari itu, Khalid dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, dan tidak pernah sekalipun setelah itu ia kalah dalam peperangan. Kemenangan Mut'ah bukan kemenangan taktis, bukan kemenangan wilayah, bukan kemenangan angka. Ini adalah kemenangan psikologis terbesar dalam sejarah. Karena setelah itu, Romawi mulai takut pada kaum muslimin. Persia mulai memperhitungkan kekuatan Islam. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya membangkang kini tunduk. Nama Khalid menjadi legenda di seluruh wilayah Syam. Rasulullah mempersiapkan umat untuk fase ekspansi besar. Itulah perang yang mengubah wajah dunia. Itulah saat ketika Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa kemenangan bukan soal jumlah, bukan soal senjata, tetapi soal iman dan ketundukan kepada Allah. Itulah momen ketika seorang musuh Allah berubah menjadi pedangnya. Begitulah kisah Panglima Besar Khalid bin Walid. Kisah tentang hidayah, keberanian, strategi, dan takdir yang Allah pilihkan untuk hambanya. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Wallahu alam.